Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, segenap para ulama, para habaib yang saya muliakan, cukup banyak hadir semenjak pagi tadi. Mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu, namun kita doakan mudah-mudahan segera para ulama habaib, segenap guru-guru kita selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan moga-moga ilmunya manfaat buat kita semua. Akhifillah qori kita Al-Ustadz Kiai Haji Amiruddin Said, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat membimbing para santri pesantren beliau dan kita semua ke jalan ridho Allah. Sahibul majlis Akhifillah Kiai Haji Abdul Hai beserta keluarga besar Majelis Taklim Manhajur Ridho, mudah-mudahan ini majelis salah satu taman surga di dunia dan di akhirat menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah, sekali lagi alhamdulillah, summa alhamdulillah. Semenjak pagi kita berkumpul di tempat ini, kita sudah melaksanakan zikir, melaksanakan maulid, mendengarkan kalamullah, dan nanti kita akan mendengarkan nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di tempat ini, di hari kiamat Allah kumpulkan kita di dalam surga Jannatun Naim. Dan mudah-mudahan syafaatul uzma Rasul akan terlimpah buat kita semua. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, saya sebentar saja karena penceramahnya banyak, Bu. Masih banyak di dalam, udah antri. Kayak orang ngambil BLT. Hari ini banyak ulama-ulama, kiai-kiai yang akan memberikan siraman rohani. Niat kita adalah mencari ilmu, cari keberkahan. Ini hari kita melaksanakan peringatan maulid terlahirnya seorang hamba Allah yang mulia, terlahirnya seorang anak manusia yang membawa kebenaran, terlahirnya seorang hamba Allah yang memberikan petunjuk kepada kita. Tidak lain adalah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya hanya ingin menggambarkan dari hikmah kelahiran baginda Nabi. Bu,
Gerah ya. Tadi apa sih pada berdiri mulu cecak memang. Kadal. Masya Allah. Kadal aja ikut maulid ya Bu. Iya ajak, jangan diinjak-injak orang biar dia ikut maulid bareng kita. Cuman hati-hati ibu duduknya ya. Hati-hati. Ya. Rasul, saya ingin mengambil sedih hikmah 10 menit. Rasul terlahir tanggal 12 Rabiul Awal. Saat fajar menyingsing. Lahir dari rahim seorang wanita mulia yang bernama Siti Aminah. Kemudian ada bidannya. Beliau dibantu oleh bidannya namanya Suwaibah. Seorang wanita yang mulia juga. Dan Asyifa seorang wanita mulia. Nanti lahir Nabi disusui juga oleh seorang wanita mulia bernama Halimatus Sa'diyah. Kok kenapa dari 4 orang yang mulia? Pertama Siti Aminah. Aminah artinya ketenangan. Kemudian Suwaibah, sawab, pahala. Kemudian Asyifa artinya kesembuhan. Dan Halimatus Sa'diyah artinya kebahagiaan. Jadi maksudnya apa kalau kita ambil hikmahnya? Orang yang bergembira melaksanakan peringatan maulid, pertama dia akan menjadi tenang, sebagaimana ibunda Nabi namanya Ami. Kemudian dia akan disembuhkan oleh Allah, seperti halnya seorang wanita yang membantu kelahiran Nabi. Dia akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan satu nilai kebahagiaan karena Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi orang yang memperingati maulid pertama akan tenang, kedua akan mendapatkan pahala, kemudian disembuhkan dari penyakit batin, dan pada akhirnya akan bahagia. Senang nggak dengan maulid ini nih? Senang nggak? Tenang nggak? Tenang, nggak mikirin utang ya Bu ya? Nggak mikirin ditagih utang lagi, siapa yang mau nagih utang kemari? Kita bahagia. Berkumpul dengan ulama, dengan orang-orang baik, dengan orang-orang saleh. Kebahagiaan pasti akan kita dapati. Dan terlahir tanggal 12 Rabiul Awal. Artinya apa? Ini makhluk Allah yang mulia ini, dia membawa Islam dengan 12 misi besar. Apa 12 misi besar? Yang 6 adalah rukun Islam, yang 5 adalah, yang 6 rukun iman, yang 5 rukun Islam, yang 1 adalah ihsan. Ini tugas Nabi, membawa kita minaz-zulumati ilan. Makanya pada saat fajar, kalau fajar menyingsing, ini dunia ini mulai terang. Nabi diutus membawa fajar, dan Nabi terlahir dalam keadaan sempurna. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha. Nabi itu terlahir dalam keadaan bersih daripada celak. Enggak ada aib, enggak ada celak Nabi lahir. Seolah-olah engkau ya Nabi ketika lahir ke alam ini dengan keinginan engkau sendiri. Nabi lahir nggak ada celah, seolah-olah lahirnya Nabi bentuknya sesuai keinginan Nabi. Karena Nabi ini manusia paling sempurna. Begitu lahir ke alam ini brol dalam keadaan sujud. Kita bisa bayangin kalau ada emak-emak sekarang begitu lahir bayinya sujud, kabur nggak dukunnya? Waduh, jangan-jangan anak jin ini. Nabi dalam keadaan sujud. Dan sudah dikhitan, sudah bersih, bahkan rambutnya seolah-olah habis disisir. Kayak diberikan minyak,
kayak bayi habis dimandiin. Itulah kesempurnaan. Awal kelahirannya sudah membuat takjub. Maka Nabi ini sempurna. Bahkan kita tahu, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam ini. Maka kalau ceritain Nabi itu nggak ada habisnya, Bu. Ya Bu, ya Bu. Makanya Nabi ini cinta sama kita. Karena tidak ada yang dapat memberikan keselamatan di akhirat kecuali baginda Nabi. Nabi ini cinta kepada kita. Kalau sahabat wajar cinta kepada Nabi karena sahabat langsung bertemu bersentuhan dengan Nabi. Tabi'in ketemu dengan para sahabat. Kita sudah lebih dari 1400 bahkan 1500 tahun yang lalu. Kita nggak pernah bertemu dengan Nabi, tapi kita cinta kepada Nabi. Makanya Nabi kangen sama kita. Satu saat waktu Nabi kumpul dengan para sahabat, apa kata Nabi? Ana mushtaqun bi ikhwani. Kata Nabi dengan di depan para sahabat, aku ini rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, ya Rasul, alasna ikhwanak, bukankah kami ini adalah saudara engkau? Tidak, kata Nabi. Engkau adalah ashabi, kalian sahabatku. Lalu siapa saudara engkau ya Rasul? Ikhwani humul ladina la yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudaraku adalah mereka yang gak pernah melihat aku, kata Nabi, tapi dia beriman, percaya dan mencintai aku. Makanya mudah-mudahan kita dicatat sebagai umatnya baginda junjungan Nabi besar Muhammad. Begitulah cinta Nabi, Bu. Makanya Maulid ini di mana-mana kita rayakan, kita laksanakan. Apalagi kadalnya keluar lagi. Aduh, ngaji repot kalau bareng kadal nih. Udah duduk aja, Bu, nggak apa-apa, Bu. Nabi sempurna. Bahkan kalau ada para nabi dan rasul yang sempurna Allah bentuk, Nabi Yusuf, nabi yang paling ganteng sempurna, tapi masih dibawa kesempurnaan dan kegantengan Nabi. Siapa nabi yang kuat? Nabi Daud kuat, hebat, panglima perang. Tapi masih di bawah Nabi kekuatannya. Semua para nabi dan rasul, kekuatannya, kehebatannya, kegantengannya masih di bawah kekuatan baginda junjungan Nabi besar Muhammad. Tapi kelembutan Nabi tidak ada yang bisa mengalahkan. Makanya sifat Nabi perlu kita contoh. Sifat Nabi itu diantaranya in uziya ya'fu wala yu'aqib. Nabi kalau disakiti nggak pernah ada rasa dendam. In uziya ya'fu wala yu'aqib. Wa in khusima yasmut wala yujawib. Nabi kalau dicaci maki diam, nggak bakalan ngejawab. Jadi di antara sifat Nabi nggak ada punya rasa dendam. Kalau diomongin juga nggak pernah Nabi itu menjawab. Dicaci maki diem, disakiti nggak ada rasa dendam. Ini hebatnya Nabi sebagai seorang pemimpin. Nabi waktu itu bukan sekedar panglima perang, saudara. Nabi seorang nabi dan rasul, seorang pemimpin umat. Tapi jiwa Nabi begitu lembutnya, disakiti nggak ada rasa dendam, dicaci maki diem. Ada nggak pemimpin yang kayak begini sekarang modelnya? Ada nggak? Ada nggak? Ada dong. Bingung siapa pemimpin kita begini modelnya? Ada. Gubernur DKI Jakarta. Siapa? Pak Anies tuh orangnya lembah lembut, Bu. Bu. Pak Anies orangnya nggak pernah dendam. Pak Anies kalau dicaci maki, dihantam sama buzzer pernah ngejawab nggak? Nggak ngejawab. Beliau mengikuti bagaimana langkah perjuangan baginda Nabi, diikuti pelan-pelan, walaupun tidak seperti Nabi. Beliau dicaci maki siang malam. Biasanya orang kayak begini mau diangkat nggak derajatnya sama Allah? Mau diangkat nggak? Mau diangkat nggak? Makanya mudah-mudahan 2024 beliau jadi presiden kita. Amin.
Ya Rabbal. Kita ini sedang berperang sebenarnya. Berperang secara ekonomi, berperang secara politik. Di umat Islam lagi perang ekonomi, perang politik, perang kepemimpinan ke depan. Perang ekonomi umat Islam, ekonominya sekarang sudah habis dijajah oleh oligarki. Indonesia nih sekarang kekayaannya sebagian besar udah diambil oleh beberapa gelintir manusia, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Kalau kemarin kata Sekel tadi, alhamdulillah kita sudah lepas dari COVID-19. Bener gak? COVID sudah pergi. Yang datang apa sekarang? Penyakit ada juga, penyakit naik. Semuanya pada naik. Gara-gara BBM naik, cabai naik gak? Naik turun. Naik turun malah ibu kali ya. Semuanya serba naik. Giliran rakyat dikasih BLT, bantuan langsung tunai. Jejer, saya kadang-kadang suka mikir, Bu, ya Allah, kayak jajaman penjajah Belanda dulu. Rakyat Indonesia suruh antri beras, bener, antri minyak. Makanya kita khawatir nih, BBM naik, semuanya pada naik, listrik juga naik. Tapi kadang-kadang BBM naik kita bayar, listrik naik kita bayar, tapi rugi mulu, Bu. Listrik kalau tanggal 20 kita nggak bayar, datang nggak tuh surat? Mau dicabut ya, Bu? Iya, Bu. Kita kadang-kadang bingung, padahal kita bayar, tapi rugi mulu. Kan bikin bingung kita. Makanya kembali kepada manusia. Rasul itu sebagai contoh buat kita semua. Contoh dalam berbagai macam aspek kehidupan. Sifat Nabi tadi, dia tidak ada rasa dendam. Dalam hidupnya yang dibersihkan adalah hati. Makanya yang Allah lihat dalam hidup ini hati, Pak. Allah nggak ngelihat, innallaha la yanziru ila ajsamikum wala ila aksabikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak ngelihat bagaimana tampang kamu nih, tampang kita nggak bakalan dilihat oleh Allah nih. Mau ganteng, mau cakep, mau cantik, Allah nggak lihat. Mau jangkung, mau pendek, mau kurus, mau gemuk, Allah nggak lihat. Yang Allah lihat adalah hati. Kenapa? Karena badan kita ini cuma sekedar tempatnya ruh. Ini cuma tempatnya ruh. Allah ciptakan ruh. Begitu Allah ciptakan ruh, Allah tempatkan di masing-masing manusia sesuai dengan tempatnya. Makanya Allah ciptakan Nabi Adam ini dengan berbagai macam tanah. Yang hitam, yang merah, yang putih, yang kuning. Makanya kalau manusia ruhnya ditaruh di barat, di Amerika jadinya bule. Ya, Bu. Ditaruh di India hidungnya mancung. Ditaruh di Afrika jadi hitam. Nah, kita kebetulan ditaruhnya di Jagakarsa. Ya begini modelnya. Hitam enggak, putih enggak, mancung enggak, pesek juga enggak, sedang. Ya, Bu. Makanya enggak boleh kita robah. Jangan hidung pengen mancung datang ke dokter disuntik silikon. Kalau kebetulan pas itu suntikannya, begitu mancung dibuka. Kalau enggak pas, begitu dibuka mancungnya kiri kanan lah kayak celengan semar. Terima apa adanya nih, Bu. Dalam hidup kita terima apa yang Allah berikan kepada kita. Wala ila aksabikum, Allah enggak ngelihat apa status sosial kamu. Mau kamu jenderal, mau kamu presiden, mau kamu menteri, mau kamu gubernur, apapun Allah enggak lihat. Wala ila amwalikum, kekayaan kamu Allah enggak bakalan lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang Allah lihat ini adalah hati kamu. Faman kana, barang siapa yang mempunyai hati yang bersih, tahannanallahu ilaih, maka Allah cintai itu. Makanya hidup ini kembali kepada kebersihan. Sebab itu Nabi diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu mental, hati, kebaikan diri. Kalau hati kita sudah baik, hati kita sudah bagus, insya Allah semuanya menjadi bagus. Ini majelis
Minhajur Ridho ini majlis dalam rangka memperbaiki, mengobati hati kita. Ini kan termasuk dokter hati. Majlis itu dokter hati. Kalau rumah sakit dokter badan, kalau majlis adalah dokter hati. Makanya yang dibersihkan adalah hati kita. Karena itu baginda Nabi mengajarkan kepada kita di dalam hidup ini, bersihkan nih hati kita. Siapapun kita, dimanapun kita, bersihkan hati. Yang terakhir, Bu, udah gerah ya? Sama gerah saya juga, Bu. Yang terakhir, kalau cinta kita kepada Nabi, maka ikuti ajaran roh. Kalau yang diinginkannya dan mencari keridoannya, itu tandanya orang yang cinta. Kalau cinta kita kepada Rasul, apa yang Nabi sampaikan itulah yang kita laksanakan. Nabi senangnya apa? Dia akan meniri ayahtara mujalasata habibi. Dia akan memilih tempat kesenangan duduknya orang yang dicintai selain dari orang yang dicintai, dan mencari ridho orang yang dicintai daripada orang yang tidak dicintai. Apa kesukaan Nabi? Nabi senang duduk di majelis. Maka kita juga harus senang duduk di majelis. Umat Islam ini sekarang harus banyak persatuan nih. Saya sampaikan kepada para ulama, kepada para habaib, saatnya sekarang umat Islam ini bersatu. Kekuatan komunis sekarang sudah sampai ke kampung-kampung, harus hati-hati kita. Kekuatan orang-orang asing, oligarki, dia akan menguasai kita. Kalau umat Islam tidak bersatu, kita nggak bisa bayangkan nanti 2 tahun, 3 tahun akan datang. Saatnya sekarang para ulama, para habaib, para kiai bersatu merapatkan barisan beramar ma'ruf nahi munkar. Betul? Betul? Udah ustadz sama kiai nggak usah bersaing, nggak usah pada berantem. Tujuan kita amar ma'ruf nahi munkar. Makanya Habibana Habib Rizik sudah bilang, ini saatnya kita revolusi akhlak mental. Ini negara hancur karena mental para pejabat yang rusak. Terakhir nih, sekarang hakim ketangkep korupsi barang-barang. Masya Allah, kita nggak bisa bayangkan kalau sudah hakim, wakil Tuhan kalau kata orang mah, itu sudah berbuat tidak baik. Bagaimana hukum ini bisa berjalan dengan baik? Akhirnya apa yang terjadi? Hukum tajamnya cuman ke bawah, ke atas tumpul, benar. Para ulama banyak yang ditangkepin sampai sekarang, kadang-kadang yang korupsi sampai sekarang nggak ketangkep. Betul nggak? Tuh Harun Masiku sampai sekarang berapa uang rakyat yang dimakan. Tapi orang benar kadang-kadang dicari kesalahannya, betul? Kayak Pak Anies Formula E dicari kesalahannya. Ya sampai sekarang nggak pernah salah, beliau orang bersih, betul nggak? Makanya saya minta kepada ibu bapak, doakan sekali lagi Pak Anies, mudah-mudahan Allah selamatkan beliau dan mudah-mudahan bisa memimpin kita selalu kepada jalan yang benar. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ini saja sedikit dari saya sebagai pembuka, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan majelis ini akan selalu memberikan bimbingan kepada kita semua dan mencetak generasi-generasi Islam yang akan datang. Sekian, sekali lagi mohon maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.